Korea Utara, kebangkitan rezim yang paling terisolasi di dunia. Korea Utara. Negara ini agak misterius. Masyarakat yang tertutup di ambang pintu negara adidaya global. Ekonomi yang sangat kecil, tetapi persenjataan nuklir yang menarik perhatian global. Dan meskipun menghadapi segudang sanksi internasional yang dirancang untuk menghancurkannya, rezim Kim telah mulai berkembang. Seluruh pemerintahan Korea Utara berada dalam posisi yang lebih kuat daripada kapanpun selama 35 tahun terakhir. Setelah lonjakan singkat pada tahun 2016, sanksi PBB yang melumpuhkan dan penguncian wilayah akibat pandemi membuat ekonomi mengalami kemerosotan yang berkepanjangan. Tetapi pada tahun 2023, sesuatu berubah dan rezim tersebut mengawasi pertumbuhan PDB yang pesat. Perdagangan Korea Utara dan sumber pendapatan rezim secara keseluruhan telah bergeser secara signifikan. Korea Utara yang kaya berpotensi menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Jika dunia pernah memandang Kim Jong-un sebagai diktator kesepian dari kerajaan terpencil, jadwalnya baru-baru ini menceritakan kisah yang sangat berbeda. Ini adalah kisah kebangkitan yang luar biasa bagi pemimpin Kim Jong-un. Anda melihat Kim lebih kuat secara ekonomi, militer, dan politik daripada sebelumnya. Uang yang baru didapatnya mendanai pembangunan militer besar-besaran dan dinasti Kim untuk generasi berikutnya, berpotensi di tangan putrinya yang masih muda. Jadi, bagaimana salah satu rezim yang paling terisolasi dan dikenai sanksi berat di bumi berhasil melakukan perubahan ekonomi bernilai miliaran dolar? Sangat mudah untuk mengenali pemenang lotre. Tetangga yang dulu naik bus ke tempat kerja sekarang memiliki Mercedes baru. Dan mereka telah menyerahkan kemudinya kepada pihak ketiga. Ibu kota Korea Utara, Pyongyang, juga terlihat semakin terang benderang. Ada lebih banyak mobil. Ada lebih banyak orang yang menggunakan ponsel pintar. Kemampuan untuk memesan mobil seperti Uber. Lompatan besar ini tampaknya menunjukkan Korea Utara yang lebih makmur. Di malam hari, Korea Utara adalah titik gelap di antara dua kekuatan ekonomi, Tiongkok dan Korea Selatan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya seseorang telah menemukan tombol peredup dan menaikkan intensitasnya. Telah terjadi peningkatan yang nyata di Pyongyang dan beberapa kota besar lainnya. Mulai tahun 2022 hingga sekarang, kita telah melihat peningkatan pendapatan yang sangat besar bagi rezim tersebut, hampir 60% peningkatan mata uang asing yang dapat diakses rezim tersebut pada tahun-tahun tertinggi pasca pandemi dibandingkan dengan tingkat sebelum sanksi. Hal itu secara signifikan mengubah prospek ekonomi. Antara tahun 2022 dan 2025, Korea Utara telah meraup miliaran dolar pendapatan devisa, mencapai total hingga 22 miliar dolar menurut analisis Bloomberg Economics. Itu hampir 4 kali lebih banyak daripada periode 4 tahun sebelumnya. Meskipun demikian, mari kita perjelas satu hal. Kita masih berbicara tentang negara yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Perkiraan dari Bank of Korea menempatkan ekonomi atau PDB-nya saat ini sekitar 30 miliar dolar. Dan itu 60 kali lebih kecil daripada tetangga selatannya, Korea Selatan, yang memiliki PDB sekitar 1,9 triliun dolar. Dekade terakhir sebenarnya merupakan momen yang sangat penting bagi Korea Utara. Tidak hanya ekonominya, tetapi juga seluruh sistem politiknya. Titik balik terjadi pada tahun 2019 dan pertemuan puncak tingkat tinggi di Hanoi antara Kim dan Presiden AS Donald Trump. Donald Trump dan Kim Jong-un tiba di Hanoi. Mereka membahas pertukaran keringanan sanksi dengan pembongkaran program nuklir Kim. Namun pembicaraan gagal. Kim pergi dengan perasaan terhina dan bangkrut. Pada dasarnya, mereka ingin sanksi dicabut sepenuhnya, dan kami tidak bisa melakukan itu. Ekonominya tiba-tiba terpuruk karena sanksi tersebut. Dan karena itu, Kim memperkuat satu-satunya pengaruh eksplosifnya. Korea Utara sebenarnya mempercepat produksi senjata nuklirnya dan berpotensi memiliki salah satu persediaan terbesar di dunia. Beberapa tahun kemudian, keadaan ekonomi dan politik terlihat sedikit berbeda. Presiden Tiongkok 11 Jinping tampil bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Korea Utara Kim Jong-un dalam parade militer yang menandai 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Saya rasa ini bukan sesuatu yang pernah kita bayangkan, mengingat perundingan di Hanoi akan gagal. Terutama karena Tiongkok juga semakin waspada terhadap uji coba nuklir Kim. Semua itu merupakan tanda-tanda Kim yang sangat strategis dalam menavigasi lanskap geopolitik ini. Jadi,
Apa yang terjadi selama tahun-tahun tersebut? Bagaimana Kim mampu menemukan kekuasaan dan kekayaan relatif meskipun terbebani sanksi dan isolasi? Pertama, menurut PBB dan para peneliti swasta, dengan mencuri uang dari internet. Korea Utara telah mengerahkan unit peretasan yang disponsori negara terbesar dengan fokus khusus pada sumber kripto. Hal ini telah mencapai tingkat astronomis dengan perkiraan pada tahun 2025 aset mereka mencapai lebih dari 2 miliar dolar per tahun. Para peneliti swasta mengatakan bahwa pada tahun 2017, kelompok peretas Korea Utara bertanggung jawab atas sekitar 30% pencurian mata uang kripto global seperti Bitcoin. Jika tidak ada penurunan selama pandemi, angka tersebut sekarang diperkirakan melebihi 70%. Dan pada akhirnya mereka mencairkannya menjadi euro, dolar, renminbi, dan kemudian uang itu dapat dipindahkan ke rekening bank terutama di luar Korea Utara untuk membeli barang-barang bagi rezim tersebut. Kemudian ada Cina. Cina masih menjadi pendukung terpenting bagi perekonomian Korea Utara. 98% perdagangan Korea Utara berasal dari sana. Cina tetap menjadi tujuan ekspor nomor satu Korea Utara dan sumber impor nomor satu Korea Utara, serta sangat penting untuk pasokan sumber daya energi penting bagi perekonomian Korea Utara. Beijing mendukung negara tetangganya sejauh sanksi mengizinkan, sebagian karena ingin menghindari keruntuhan ekonomi Korea Utara dan krisis pengungsi, serta ketidakstabilan regional yang mungkin terjadi. Cina terkadang bersedia mentolerir tindakan Korea Utara yang sebenarnya tidak populer di Beijing. Mereka membutuhkan Korea Utara yang stabil, dan mereka bersedia membayarnya. Namun, sumber uang baru terbesar bagi rezim Kim berasal dari hal ini. Rusia melancarkan serangan ke Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebutnya sebagai invasi skala penuh. Munculnya invasi Rusia ke Ukraina dan kebutuhan Rusia akan senjata Korea Utara benar-benar mengubah gambaran tersebut. Rusia telah menggunakan amunisi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada yang mereka perkirakan sebelumnya dan perlu menemukan sumber lain untuk artileri era Soviet. Korea Utara adalah tempat langka yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan juga memiliki kemampuan untuk memproduksinya. Pusat Studi Strategis dan Internasional memperkirakan Korea Utara telah memperoleh sebanyak 12,8 miliar dolar AS dari kesepakatan senjata ini saja. Masih belum jelas berapa banyak dari jumlah tersebut yang kembali hanya dalam bentuk uang tunai, atau apakah juga dalam bentuk barang dan teknologi. Salah satu contohnya adalah Korea Utara baru-baru ini meluncurkan kapal perusak baru, dan kapal perusak tersebut tampaknya menggunakan teknologi Rusia, khususnya untuk pertahanan udaranya. Peralatan pertahanan udara tersebut kemungkinan besar berharga lebih dari 20 juta dolar, dan dalam kasus ini, tampaknya telah ditransfer dari Rusia ke Korea Utara. Hal ini telah mengubah kemampuan rezim untuk meningkatkan rencana ekonomi dan pertahanannya sendiri. Terutama karena mereka berupaya membangun kekuatan militer konvensional yang telah stagnan, karena sebagian besar uangnya telah diinvestasikan dalam program nuklirnya. Perang di Ukraina mungkin juga telah membantu para produsen menguji dan meningkatkan persenjataan berdasarkan pengalaman pertempuran nyata. Jadi, meskipun mereka awalnya mengirimkan sesuatu yang tidak terlalu canggih, kami percaya bahwa mereka telah mencapai tingkat peningkatan senjata-senjata ini. Artinya, jika ia mau, ia dapat menjual senjata-senjata ini ke negara lain. Kim Jong-un tampaknya menyadari bahwa perang dapat berakhir suatu saat nanti, dan itulah sebagian alasan mengapa kami berpikir bahwa ia mencoba memulihkan hubungan ini dengan 11 Jinping. Kita baru saja menyaksikan 11 Jinping mengunjungi Pyongyang pada bulan Juni, kunjungan pertama dalam 7 tahun. Apakah Cina mendukung mereka? Apakah kantong mereka penuh uang? Saya pikir pemerintah dapat merasa cukup aman, percaya diri, dan saya pikir mereka mungkin akan tetap berkuasa selama bertahun-tahun yang akan datang. Masuknya modal ini menunjukkan kemampuan Kim Jong-un untuk beradaptasi dalam menemukan cara-cara baru untuk menjaga kelangsungan rezim. Selama 15 tahun terakhir, pemimpin tertinggi terus mempertahankan visi komunis totaliter yang mengutamakan militer dari ayahnya, Kim Jong-il, dan kakeknya, pendiri Korea Utara, Kim Il-sung. Ia mungkin juga memulai perencanaan suksesi sendiri lebih awal. Kali ini dengan seorang putri. Sedikit yang diketahui tentangnya, bahkan namanya pun tidak pasti, meskipun diakini bernama Kim Jue dan masih remaja. Ia banyak terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan militer. Sekitar 2/3 atau 3/4 dari acara yang diikutinya
entah bagaimana terkait dengan angkatan bersenjata atau industri militer. Ia juga menemani ayahnya dalam perjalanan ke Beijing pada September tahun lalu, yang secara kuat menandakan bahwa ia sedang dipersiapkan sebagai penerus Kim. Salah satu alasan mengapa kita lebih sering melihat Joe di media pemerintah adalah sebagai bagian dari upaya Kim Jong-un untuk memastikan bahwa dia mengetahui keadaan sebenarnya, dan agar warga Korea Utara biasa melihat dia sebagai sosok yang mampu menggantikan kepemimpinan di Korea Utara. Kedua, dia adalah seorang wanita. Tidak seperti ayah atau kakeknya, dia sangat terbuka terhadap gagasan menunjuk wanita ke posisi kekuasaan. Dia memahami bahwa tidak semua orang di masyarakat Korea Utara memiliki, saya berani mengatakan, ide-ide feminisnya. Jadi, mereka pada dasarnya harus dilatih. Dan semakin cepat dimulai, semakin baik. Saya pikir orang-orang dulu berpikir bahwa Kim agak seperti diktator aneh di negara terisolasi ini, tetapi apa yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir adalah bahwa dia benar-benar muncul sebagai salah satu pemenang yang paling tidak terduga dari apa yang benar-benar terjadi di dunia saat ini. Dari sudut pandang Korea Utara, serangan AS dan Israel terhadap Iran adalah konfirmasi lain dari apa yang telah mereka ketahui. Senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan rezim. Saya pikir apa yang kita temukan ketika kita melihat pendapatan Korea Utara adalah salah satu kemampuan adaptasi rezim Korea Utara dan bagaimana mereka memanfaatkan sumber pendapatan baru dan unik untuk terus mencapai tujuan jangka panjangnya. Baik untuk mengamankan negara maupun pada akhirnya menyediakan alat yang memungkinkan Korea Utara untuk menegaskan dirinya di panggung internasional. Mereka ingin menjadi kaya, tetapi untuk menjadi kaya, Anda harus hidup terlebih dahulu. Dan mereka percaya bahwa jika mereka menyerahkan senjata nuklir mereka akan mati. Dan mereka mungkin benar. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.